Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya ingin mengajak kita merenungkan tentang arogansi rohani. Kata arogansi itu sebuah perasaan yang menjadikan seseorang merasa dirinya paling hebat atau superior. Lalu dia membandingkannya dengan orang lain. Acap kali sikap seperti ini muncul dalam sikap yang angkuh, yang congkak, pongah, dan suka memaksakan kehendak. Itulah arogansi. Para imam dan orang-orang Yahudi pada umumnya merasa diri lebih hebat, lebih bagus, lebih rohani daripada dua kelompok orang, yaitu kelompok para pemungut cukai dan perempuan sundal. Para pemungut cukai itu dianggap sebelah mata oleh orang Yahudi karena mereka ini dianggap sebagai antek-antek Romawi. Mereka itu pengkhianat bangsa Yahudi karena mereka bekerja menarik pajak yang begitu mencekik leher masyarakat Yahudi untuk kepentingan kekaisaran Romawi. Sehingga di mata orang Yahudi, pemungut cukai itu begitu buruk, begitu berdosa, jauh dari kebenaran Allah. Begitu juga dengan perempuan sundal, dianggap sebagai pelaku amoralitas yang begitu buruk, sehingga mereka juga dianggap sebagai sampah masyarakat. Maka kedua kelompok orang ini begitu rendahnya di mata orang Yahudi, sehingga orang Yahudi menunjukkan arogansi rohaninya terhadap mereka. Menghadapi hal ini, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu dengan memberikan perumpamaan. Ada seorang bapak punya dua anak laki-laki. Ketika dia memerintahkan anak yang pertama untuk mengerjakan sesuatu, anak itu mengatakan, "Baik, Bapak." Tapi dia tidak pergi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya itu. Lalu bapaknya pergi kepada anaknya yang kedua. Tapi respon anak yang kedua itu dia mengatakan, "Aku gak mau." Tapi diam-diam dia kemudian menyesali dan dia pergi melakukan seperti yang diperintahkan bapaknya. Dari kedua anak ini mana yang lebih baik, mana yang lebih benar? Tentu adalah anak yang kedua. Begitulah kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang begitu direndahkan, dinilai buruk, tapi ketika dia mengalami pertobatan, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah, mendahului orang-orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, merasa dirinya rohani, tetapi sombong secara rohani atau arogan. Maka kata Tuhan Yesus, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, tetapi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Tuhan tidak menyukai arogansi, yaitu sikap superior, merasa diri hebat sambil merendahkan orang lain. Tuhan menentang sikap seperti itu. Tetapi Tuhan juga suka dengan sikap hati yang hancur. Tidak keras, tidak pongah, tidak congkak, tetapi hati yang hancur. Ketika merasa dirinya berdosa, maka dia tidak bertahan dalam dosanya dan merasa diri benar di hadapan Tuhan. Tetapi dia justru hancur hati di hadapan Tuhan. Maka orang yang hancur hatinya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia diterima di hadapan Tuhan. Seperti Yakub, akhirnya dia berdamai dengan abangnya Esau. Seperti Daud, akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan rohaninya ketika dia jatuh dengan Batseba. Petrus masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan meskipun dia pernah menyangkali Tuhan. Paulus, meskipun dia seorang yang bengis dan kejam terhadap orang percaya,
tetapi dia bertobat, maka dia menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Tinggalkanlah arogansi rohani, merasa diri benar, hebat, dan luar biasa sambil merendahkan orang lain dan memaksakan kehendak sendiri. Tuhan menyukai orang yang rendah hati dan orang yang hancur hatinya, serta hidup menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam melaksanakan firman Tuhan. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.